Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya perusahaan yang kelihatannya kuat banget, dominan gitu di pasarnya, tiba-tiba bisa bruk, jatuh gitu aja? Sumber yang Anda bagikan ini yang dari risetnya Jim Collins di How the Mighty Fall, wah ini menarik banget jawabannya. Iya, bener. Ternyata jatuhnya itu seringkali bukan kejadian instan, tapi proses bertahap gitu ya. Mulainya dari dalam, kayak penyakit nggak kedeteksi. Betul sekali. Collins itu nemuin pola yang konsisten, dia sebut itu 5 tahap kemunduran. Yang menarik, ini seringkali bukan karena nasib sial atau serangan dari luar loh. Oh ya? Terus karena apa? Justru karena serangkaian langkah keliru yang ironisnya sering dipicu sama sukses mereka sendiri di masa lalu. Tahap-tahap awal ini, wah, susah dikenali dari luar, tapi sebenarnya lebih gampang diobati. Hmm. Nah, sebaliknya, tahap akhir itu jelas banget kelihatan, tapi ya seringnya udah telat buat disembuhin. Oke. Mari kita coba bedah lebih dalam ya. Misi kita di pembahasan ini, kita mau kupas tuntas kelima tahap ini berdasarkan riset Collins tadi. Kan dia bandingin tuh perusahaan yang jatuh sama yang tetap oke di industri yang sama. Ya, dia cari perbedaannya. Tujuannya, ya biar kita semua, Anda juga, bisa lebih waspada. Bisa ngenalin tanda-tanda awal kalau amit-amit muncul di organisasi kita. Kita mulai dari tahap 1 ya. Kesombongan akibat kesuksesan. Ah, ini dia. Ini pas perusahaan mulai ngerasa sukses, itu ya hak mereka aja gitu. Lupa sama kerja kerasnya, disiplinnya, atau bahkan faktor keberuntungan yang dulu bikin mereka sukses. Intinya lupa kenapa dulu bisa berhasil. Bener banget. Kesombongan ini bikin mereka jadi, merasa udah paling tahu. Contoh yang sering disebut di sumber Anda itu kan Motorola ya, pertengahan 90-an. Oh iya, StarTAC gitu ya? Nah, itu dia. Sukses gila-gilaan sama ponsel analog StarTAC itu bikin mereka agak ngeremehin teknologi digital yang lagi tumbuh. Jadi kayak terjebak di kebanggaan masa lalu gitu. Secara psikologis, sukses itu bisa bikin blind spot. Jadi nggak mau lihat kenyataan lain gitu. Iya, nolak informasi yang nggak sesuai sama cerita sukses mereka. Jadi pede berlebihan itu malah jadi bumerang ya. Terus gimana rasa sombong ini berubah jadi langkah bisnis yang salah konkretnya? Nah, ini nyambungnya pas banget ke tahap 2. Pengejaran tanpa disiplin untuk lebih banyak. Perusahaan yang udah kena penyakit sombong ini mulai ngejar pertumbuhan. Tapi caranya serampangan. Serampangan gimana tuh maksudnya? Ya, misalnya masuk ke area bisnis baru padahal mereka nggak punya keunggulan di situ. Atau, nah ini penting, tumbuhnya kecepatan sampai melanggar yang namanya hukum Packard. Hukum Packard, apa itu? Itu prinsip kalau perusahaan nggak boleh tumbuh lebih cepat dari kemampuannya nemuin orang yang tepat buat ngejalanin pertumbuhan itu. Jadi orang-orang kuncinya belum siap, tapi udah ekspansi gila-gilaan. Perlu dicatat ya, ini bukan soal kurang inovasi loh. Oh, bukan, kirain. Bukan, lebih ke overreaching. Mencoba terlalu banyak hal di luar kemampuan inti atau sumber daya mereka. Contohnya kan Ames Department Stores tuh, yang ambisius banget ngakuisisi Zaire. Ujung-ujungnya malah ikut nyeret mereka ke bangkrut. Wow. Jadi ambisi tumbuh kalau nggak pakai disiplin kuat malah bahaya ya. Dan kalau udah overreaching gitu, kayaknya jadi makin nggak lihat masalah yang lebih gede lagi ya. Ini nyambung ke tahap 3 nih, penyangkalan risiko dan bahaya. Persis. Di tahap ini, tanda-tanda bahaya di internal itu udah mulai muncul. Kinerja turun, proyek ada yang gagal. Tapi, nah ini dia, data-data negatif ini seringnya diabaikan. Diabaikan? Atau gimana? Ya diabaikan, atau diremehin, atau dicari-cari alasan lah. Dibilang, ini cuma sementara. Siklus pasar biasa. Pemimpinnya mulai defensif, nyalahin faktor luar. Contoh kuatnya yaitu Motorola lagi. Motorola lagi? Kenapa lagi mereka? Keputusan mereka buat nekat lanjutin proyek satelit Iridium. Padahal udah banyak bukti pasar yang nunjukin, wah ini bakal gagal gede secara finansial. Tapi ya itu, disangkal. Jadi kayak sengaja tutup mata gitu ya? Wah, di tahap ini penting banget berarti ya buat merhatiin indikator finansial kunci kayak penurunan margin kotor. Betul. Itu kan untung langsung dari jualan ya setelah biaya pokok. Atau naiknya rasio utang terhadap ekuitas. Seberapa banyak pinjam duit dibanding modal sendiri. Angka-angka ini kan susah bohong ya. Susah banget. Penyangkalan ini ibaratnya numpuk risiko tapi nggak kelihatan.
Nah, kalau kita lihat gambaran besarnya, numpuk risiko dan nyangkal terus di tahap 3 ini seringnya ngejerumusin perusahaan ke tahap 4 namanya, mencari penyelamatan instan. Penyelamatan instan. Iya, di sini kemundurannya udah nggak bisa ditutup-tutupin lagi. Udah jelas banget kelihatan sama semua orang, panik mulai muncul. Reaksinya, cari peluru perak. Peluru perak. Maksudnya? Kayak solusi ajaib gitu. Nah, iya. Istilah buat solusi instan yang diharapkan bisa balikin keadaan secara drastis. Bentuknya macem-macem. Bisa rekrut pemimpin karismatik dari luar yang janjinya muluk-muluk soal perubahan. Oh, kayak superhero gitu ya? Bisa jadi. Atau luncurin strategi baru yang radikal banget tapi belum kebukti. Akuisisi besar-besaran yang risikonya tinggi, atau taruhan besar di satu produk impian. Ingat nggak kasus HP yang rekrut Carly Fiorina? Oh iya. Yang retorikanya perubahan total itu kan? Betul. Itu kontras banget sama Lou Gerstner di IBM. Pas IBM krisis, Gerstner malah balik ke fundamental bisnis, pelan-pelan, metodis. Nah, ciri khas tahap 4 ini yaitu inkonsistensi kronis. Coba satu peluru perak, gagal, panik, cari lagi yang lain. Gitu terus. Wah, kedengarannya kayak langkah orang putus asa ya. Dan kalau rentetan peluru perak ini gagal terus, Ya, ujung-ujungnya masuk tahap akhir, tahap 5, menyerah pada ketidakrelevanan atau kematian. Di titik ini, biasanya duit udah habis. Kekuras sama eksperimen-eksperimen mahal di tahap 4 tadi. Semangat juangnya juga udah luntur. udah nggak ada pilihan lagi dong. Pilihannya jadi sempit banget. Ada yang milih jual sisa perusahaan selagi masih ada harganya dikit. Kayak Scott Paper itu kan diakuisisi Kimberly Clark. Ada juga yang nekat berjuang terus sampai kasnya benar-benar habis, bangkrut. Kayak nasib tragisnya Zenith. Zenith yang TV itu? Iya. Ironis loh, Zenith itu dulu punya divisi komputer yang potensial banget. Tapi rugi terus dari bisnis TV intinya. Akhirnya nyeret semua. Kuncinya di sini, kehabisan kas. Bukan cuma laba turun, kasnya habis. Ya ampun, benar-benar lintasan yang menyedihkan tapi sekaligus mencerahkan ya. Jadi kelima tahap ini, kesombongan, pengejaran tanpa disiplin, penyangkalan, cari penyelamatan instan, terus menyerah. Ini nggak sih kita kerangka ya buat ngerti gimana jatuhnya perusahaan besar itu bisa bertahap? Tepat. Lalu, apa artinya ini semua buat Anda, buat kita semua? Pemahaman ini penting banget. Riset Collins kan nunjukin kalau kemunduran hebat itu seringnya self-inflicted, gara-gara ulah sendiri. Bukan semata-mata karena kondisi luar yang susah ya? Bukan. Nah, kabar baiknya. Artinya, pemulihan itu sangat mungkin, asal tanda-tandanya dikenali, dan tindakan perbaikan diambil sebelum telat, sebelum masuk tahap 5. Lihat aja Xerox deh, gimana mereka bangkit lagi di bawah Enmulkahe. Jadi intinya waspada terus ya, bahkan pas lagi jaya-jayanya. Dan harus berani balik ke disiplin dasar pas mulai kelihatan oleng. Jangan nunggu krisisnya gede dulu. Persis. Dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan penting ya buat Anda renungkan lebih lanjut. Kalau kemunduran itu sebagian besar bisa dihindari dan pemulihan itu mungkin, nah gimana pemahaman mendalam soal jebakan-jebakan di 5 tahap ini bisa bantu sebuah organisasi atau bahkan diri kita sendiri buat nggak cuma bertahan, tapi malah jadi semakin kuat dan tangguh. Apalagi ngadepin dunia yang, ya kita tahu sendirilah, penuh gejolak dan nggak pasti kayak sekarang ini. Sesuatu untuk direnungkan.